membimbing pelatihan FGA Batch 4 untuk pelatihan dengan mitra Metrodata. Semoga Dijers juga bisa tetap semangat ya sampai akhir, dari pagi sampai akhir penghujung acara, karena akan banyak banget informasi penting yang akan dibahas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya Dijers sebagai peserta pelatihan Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship untuk tema Metrodata Coding Camp Full Stack Developer. Baik, telah hadir bersama kita juga dalam room Teams kali ini ada Ibu Ella Alivia Marani selaku Kasub Pokja Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship. Kita sapa dulu Ibu Ella, apa sudah ada? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dijers, Mbak Putri. Ini mohon maaf saya off cam dulu ya. Oke, terima Selamat kasih. pagi Pak Toar dan tim Metrodata Academy. Oke, baik. Selanjutnya juga ada Pak Hensel Toartiho ya, selaku Head of Metrodata Training. Pagi Pak Toar. Selamat pagi Mbak Putri. Ya, oke, siap. Ada juga Pak Joko Santosa ya, selaku Head of Metrodata IT Camp and Internship. Pagi Pak Joko. Pak sudah bergabung. Halo, selamat pagi Mbak Putri dan rekan-rekan. Siap, oke. Ada juga Pak Noval ya, Pak Noval Aji Wibowo selaku Metrodata Coding Camp Trainer. Pagi Pak Noval. Oke, masih mute suaranya ya. Oke. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga ya untuk rekan-rekan semua yang telah hadir. Oke, dalam program Fresh Graduate Academy ini merupakan program pelatihan peningkatan kompetensi di bidang TIK yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau sedang tidak bekerja serta mahasiswa pada tingkat akhir agar memiliki kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Tapi khusus untuk program Metrodata Coding Camp ini merupakan program apresiasi untuk para peserta DTS yang telah mengikuti pelatihan DTS di batch-batch sebelumnya yang tentunya memiliki minat dan bakat dalam programming ya gitu ya. Pelatihan ini juga akan diselenggarakan secara intensif dengan yang bisa lulus dari pelatihan ini akan mendapatkan tawaran hiring ya dari perusahaan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas teknis pelatihan terkait Metrodata Coding Camp Full Stack Developer. Untuk kelancaran acara, mohon peserta memute ya Teams-nya agar acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga acara akan dibuka dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Kasub Pokja FGA kepada Ibu Ella Alivia Marani, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dijers semuanya. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya, belum bisa open cam karena situasi yang tidak mendukung nih. Selamat pagi juga untuk Pak Toar, Pak Joko, dan tim Metrodata. Ini saya ucapkan selamat nih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Ini berarti udah peserta pilihan ya. Ada sekitar hampir 50 orang nih saya lihat. Ini kan mungkin kita 55 dengan tim ya. Jadi hampir 40 lebih atau hampir 50 orang yang sudah bergabung. Berarti ini sudah ada ini ya. Niat awal nih untuk mengikuti pelatihan selanjutnya nih Mbak Putri. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Putri kalau teman-teman yang ada di sini semua, di JSN di sini semua adalah orang-orang pilihan. Jadi kemarin kita membuka program bootcamp. Ini adalah program baru dari FGA yang merupakan program bukan hanya peningkatan kompetensi tapi pengembangan karir. Jadi teman-teman yang sudah ikut di sini sudah langsung bisa bekerja kalau lulus. Kenapa? Makanya kita mensyaratkan yang utama adalah memiliki pelatihan DTS sebelumnya, terutama yang ini adalah yang terkait dengan programming, karena teman-teman nanti akan belajar tentang full stack developer ya, jadi secara umum A to Z, jadi sudah harus punya basic programming. Jadi mungkin setelah itu sudah ada juga di wawancara, di tes, di psikotes dan lain sebagainya ya, sehingga teman hadir di sini berhak mengikuti sampai selesai. Nah, ini program mungkin 1,5 bulan ke depan ya teman-teman akan ikuti intensif. Jadi kalau merasa teman-teman ini mungkin dari
dari awal, jadi resource dari pengajar juga nggak sia-sia ya, nanti kasihan karena teman-teman akan dilatih dengan intensif setiap harinya agak full time, walaupun mungkin tidak full time harus live session seperti ini, tapi ada pengerjaan tugas atau project yang dimana project tersebut sesuai dengan nantinya kalau teman-teman mungkin di dalam dunia kerja, jadi udah case study real world ya di dalam dunia kerja, sehingga nanti teman-teman siap nih setelah selesai. Jadi program ini tidak banyak pesertanya, bahkan sebetulnya ini perlu diintensifkan kembali, banyak yang teman-teman ini mungkin perlu diintensifkan lagi untuk pelatihannya, bootcampnya. Nah ini selama 1,5 bulan ke depan teman-teman nggak hanya belajar atau ini aja, tapi juga dievaluasi. Jadi nanti mungkin akan disampaikan juga oleh tim metrodata setiap minggunya, teman-teman akan dievaluate. Jadi kalau nanti jangan berkecil hati ya. Jadi kan teman-teman nanti mungkin banyak nggak masuknya atau tugas yang nggak dikerjakan, nah itu mungkin tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Jadi istilahnya ada modul-modul yang harus diselesaikan, kalau misalkan dalam batas waktu tertentu tidak selesai, tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena ya begitulah dalam dunia kerja nantinya. Kalau teman-teman udah punya deadline, sudah punya project, sudah punya task, sudah harus selesai. Kalau misalkan sesuai dengan deadline, kalau misalkan nggak selesai, berarti kan projectnya gagal ya atau failed. Nah itu begitu juga nanti di sini teman-teman akan mendapatkan hal yang kurang lebih sama ya. Jadi tapi jangan berkecil hati kalau misalkan teman-teman tidak bisa melanjutkan, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba, sudah tahu, dan menjadi bekal atau pengalaman. Tapi syukur-syukur nih kalau semuanya ikut di sini bisa terus nih. Nanti misalkan Pak Tor report ke saya, Pak Joko, wah ini bagus-bagus. Semuanya semangat, semuanya komitmen ya. Sampai selesai dan bisa lulus dan bisa di-hire. Tadi Mbak Putri juga sudah sampaikan, setelah selesai, kalau lulus ya, kalau selesai sampai lulus itu akan di-hire atau masuk ke dunia kerja. Jadi di sini adalah tempat teman-teman menimba ilmu, juga menimba pengalaman, dan juga langsung masuk dunia karir kerja. Nantinya banyak case-case yang akan dijalankan. Nah, saya harapkan terutama adalah komitmen ya di GR semua nih buat menyelesaikan pelatihan, dan juga pelatihan ya kita nyebutnya bootcamp ya, pelatihan intensif sampai selesai nanti di akhir. Jadi di minggu terakhir nanti akan disampaikan juga mungkin tanggalnya kurang lebih, teman-teman akan di offline kan. Nah di offline kan ini nanti istilahnya sudah presentasi akhir ya. Jadi teman-teman nanti mungkin nggak semua nih, atau mungkin mudah-mudahan semua, tapi kalau bagus semuanya bisa masuk sampai akhir. Kalau enggak ya tadi ya, yang sudah ada yang mungkin sudah tereliminasi, jadi mungkin tidak bisa ikut sampai akhir, berarti ya sudah gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi saya harapkan semuanya bisa ikut terus sampai akhir. Jadi nanti teman-teman langsung bisa mengikuti offline-nya. Nah di offline ini selain presentasi akhir juga teman-teman nanti bisa ini langsung di hire ya, mungkin ya Pak Tohar, nanti mungkin akan disampaikan ya. Nah jangan khawatir, nanti seluruh pembiayaan ya, baik nanti pesawat, transportasi, lalu tempat tinggal selama pelatihan offline akan dibiayai oleh Kominfo. Jadi jangan khawatir Mbak, saya nggak punya ongkos nanti, ini nggak ada masalah ya. Nanti pokoknya kalau nama-nama teman-teman udah dinyatakan sampai ke babak akhir, akan kami undang, akan kami invite dengan seluruh pembiayaan yang akan dibiayai oleh kami atau oleh Kominfo. Nah ini saya harap teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara semuanya, dan di sini cukup padat, jadi jaga kesehatan, jaga stamina juga, dan bisa atur waktu ya dengan sebaik-baiknya menyelesaikan proyek-proyek. Saya harap kita bertemu lagi nanti di babak akhir atau di offline. Semua yang muka-muka di sini yang mungkin lagi lagi on kamera ya, bisa saya lihat lagi nanti di akhir acara, dan mungkin bisa bertemu langsung nanti dengan kami-kami yang ada di sini nih, dengan Mbak Putri, Pak Tohar, Pak Joko, dan tim-tim lainnya. Semangat terus, sukses tadi ya, jaga kesehatan sama jaga komitmennya terus sampai akhir, jangan pantang menyerah nih nanti nih. Terima kasih juga nih untuk tim Metrodata Academy yang telah menjadi partner kami ya di sini. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman lebih dan banyak bertanya dengan mentor di lapangan. Mungkin itu Mbak Putri, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ella atas arahannya.
luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya ini program baru pertama ada di FGA gitu. Jadi semoga kalian yang Dijers yang masuk di program ini adalah Dijers yang beruntung, yang semoga semuanya juga bisa sampai ke masuk dunia kerja juga dari program ini. Jadi sebetulnya kalau udah masuk program ini tuh ibaratnya kalau udah dapat kesempatan emas tuh udah dapat golden card gitu ya. Jadi nggak boleh disia-siakan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ya kita lanjut aja langsung ke Pak Toar. Nanti Pak Toar akan memberikan arahannya terkait program ini secara umum gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih ngerti apa sih program ini tuh gitu. Program coding camp yang akan lebih intensif ya. Beda sama pelatihan FGA atau pelatihan DTS pada umumnya gitu ya. Oke, kepada Pak Toar saya persilakan. Oke, selamat pagi. Nah, ini video sama suara saya sudah masuk ya, Pak Putri ya? Pak, udah Aman, oke, Pak, udah aman. masuk. Aman. Oke. Oke. Jadi selamat pagi kembali kepada Mbak Ela, Pak Putri, dan juga rekan-rekan Pak DTS. Terlebih juga selamat pagi dan selamat kepada teman-teman peserta Metro Data Coding Camp XDTS tahun 2022 ini. Perkenalkan, mungkin bagi yang belum kenal, nama saya Pak Artioho. Saya adalah Head of Metro Data Training di Metro Data Academy dan sekaligus sebagai PIC program DTS dengan Metro Data. Jadi Metro Data sendiri dengan DTS sudah melakukan banyak sekali kerjasama melalui pelatihan, sertifikasi, tentunya untuk mencetak lebih banyak lagi nih talenta-talenta digital di Indonesia, karena sesuai dengan misi dan visi daripada Metro Data Academy juga itu untuk mencetak lebih banyak lagi talenta digital yang berkualitas di Indonesia. Dan kita sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan oleh DTS melalui FGA untuk bisa membuka Metro DTS ini. Nah, mungkin nanti dari sisi teknis pelaksanaan, teman-teman juga bisa bertanya nanti kepada Pak Joko dan juga Mas Aji. Ya, tapi di sini saya mau kenalkan dulu teman-teman kepada Metro Data MII dan juga Metro Data Coding Camp itu sendiri. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kebutuhan akan developer, akan programmer di Indonesia saat ini itu sangat tinggi. Kalau kita ambil contoh dari Metro Data saja, itu kita setiap bulan setidaknya membutuhkan 20-30 orang developer. Itu per bulan. Nah, jadi teman-teman yang ingin berkarir di bidang developer, programmer, kemudian full stack developer gitu, itu pengembangan karirnya itu masih sangat besar, terbuka. Dan Metro Data Coding Camp sendiri ini kita sudah, sebenarnya program ini sudah ada lebih dari 5 tahun. Jadi untuk memenuhi kebutuhan akan developer muda, itu kita membentuk yang namanya Metro Data Coding Camp. Dan kali ini kita sangat bersyukur, berterima kasih karena mendapat kesempatan bisa bareng-bareng dengan, kalau ini tadi Mbak Putri bilang kan, salah satu syarat daripada peserta bootcamp ini adalah bisa atau sudah pernah mengikuti pelatihan daripada DTS sebelumnya, sehingga teman-teman di sini sudah memiliki knowledge dasar setidaknya itu untuk bisa starting point-nya itu lebih dari teman-teman yang lain. Nah, seperti juga tadi yang sudah disebutkan Ella, Mbak Putri, gitu, bahwa aim atau tujuan akhir daripada program ini adalah hiring. Jadi kita akan rekrut, kita akan apa ya istilahnya ya, kita akan offer kepada teman-teman untuk bisa bekerja menjadi karyawan daripada Metro Data. Nah, tentunya
dengan program bootcamp ini kita ingin melihat yang pertama komitmen daripada teman-teman. Yang kedua skill, hard skill daripada teman-teman. Dan ketiga juga soft skill seorang developer. Jadi di dalam program bootcamp ini teman-teman akan belajar tidak hanya hard skill, bagaimana sih ngoding, bagaimana sih bikin aplikasi, tapi juga tentunya akan belajar mengenai soft skill yang relevan. Misalkan seperti communication skill-nya, presentation. Bagaimana teman-teman itu sudah bikin aplikasi nih? Aplikasinya bagus banget gitu, sangat-sangat helpful, user friendly. Tapi teman-teman tidak bisa sharing itu kepada misalnya user, kepada atasan, kepada klien, kepada customer. Itu kan jadi satu hambatan juga tersendiri. Dan banyak saat ini banyak developer muda yang technical skill-nya itu bagus, namun begitu disodorkan ke dalam group project, presentation, kemudian bagaimana dia pitching kepada klien, kepada end user-nya, itu masih kurang. Jadi program Metro Data Coding Camp ini akan membantu develop teman-teman semuanya itu menjadi seorang full stack developer. Seperti itu. Nah, nanti juga pasti akan ada review ataupun penilaian along the way selama programnya ini selama 1,5 bulan. Jadi teman-teman ingat tadi, komitmen, kemudian hard skill dan juga soft skill itu harus ditempa. Karena at the end teman-teman ini langsung bisa akan kita offer kontrak nih. Jadi kalau tadi Bu Ayla bilang kita akan adakan offline, kita akan datangkan nih teman-teman yang sudah tersaring, sudah terpilih sampai akhir program ke Jakarta untuk tidak hanya untuk offline, tapi untuk bisa kita offering kontrak, tanda tangan untuk bisa bekerja bersama dengan Metro Data. Gitu. Jadi anggaplah program Metro Data Coding Camp dengan DTS ini sebagai langkah awal teman-teman untuk berkarir di bidang developer, full stack developer bersama dengan Metro Data. Nah, itu mungkin dari saya. Nanti dari Pak Joko ataupun dengan Mas Aji itu akan coba jelaskan sekilas mengenai apa saja yang teman-teman akan dapatkan, apa saja teman-teman yang akan lakukan, pelajari, dan bagaimana teknisnya, dan teman-teman bisa bertanya dengan Pak Joko dan juga Pak Mas Aji. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi selamat memulai proses di Metro Data Coding Camp bersama dengan DTS. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Putri. Oke, terima kasih banyak Pak Tohar atas penjelasannya. Tuh, emang ini program lain daripada yang lain ya. Jadi sebetulnya kalian tuh teman-teman DJers yang ada di situ perlu berbangga diri. Tapi jangan sampai terlena ya, karena ternyata tantangannya jauh lebih sulit. Karena teman-teman harus menjaga komitmen, harus menjaga sehat juga, harus ngejaga terus mengasah skillnya. Ternyata nggak cukup nih bisa jadi programming aja, bisa bikin program apa gitu tuh nggak cukup. Tapi ternyata teman-teman juga harus bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini tuh tempat yang tepat teman-teman untuk mengasah skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Jadi nah, sekarang untuk lebih detailnya, karena ini program pelatihan panjang, sekitar 1,5 bulan, intensif dari pagi sampai sore ya. Jadi mungkin nanti akan langsung aja dijelaskan oleh Pak Joko atau kolaborasi aja ya antara Pak Joko dengan Mas Noval Aji. Nanti kolaborasi aja menjelaskan bagaimana sih teknis pelatihannya dari pagi sampai sore itu ngapain aja. Terus mungkin perlu apa aja yang harus disiapkan sama teman-teman di JERS di sini untuk pelatihan, dan nanti mungkin step-stepnya gimana, pokoknya sedetail-detailnya deh. Jadi biar teman-teman yang hadir di sini tuh udah ada gambaran, oh nanti gini nih gitu selama pelatihan gitu. Oke ya, udah siap ya Pak Joko sama Pak Noval Aji ya. Monggo mau dari Pak Joko atau dari Pak Noval Aji dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Teman-teman, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oh iya, Terdengar, oke, thank you. siap. Dengar, thank you Mas Aji. Ya, thank you teman-teman. Ya,
Teman-teman sebelum masuk ke seperti apa nanti kurang lebih secara detail materi dan lain sebagainya nanti akan dibantu oleh Mas Aji. Saya hanya menambahkan nih dari Pak Toar saja. Selamat bergabung ya teman-teman yang sudah diterima untuk program ini, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Toar bahwa nanti teman-teman kita minta bantuannya atau kita minta komitmennya supaya dapat menyelesaikan kegiatan selama 1,5 bulan ini dengan baik, dan nanti harapannya teman-teman nanti bisa juga atau punya kesempatan besar untuk bisa join di Introdata atau MII. Nah, untuk pelatihannya seperti apa tadi juga sempat disampaikan ya bahwa nanti kita kurang lebih akan full day ya teman-teman ya, dari pagi sampai dengan sore. Nah, secara garis besar teman-teman nanti di pagi hari nanti teman-teman akan bertemu dengan mentor kita, nanti salah satunya dengan Mas Aji ini. Kemudian nanti akan ada waktunya teman-teman untuk kalau kita bilang belajar secara mandiri dari materi yang sudah diberikan, tentunya dengan tas-tas yang diberikan, dan nanti di akhir atau di sore nanti kira-kira teman-teman akan ada sedikit evaluasi. Nah, selain itu nanti akan ada beberapa sesi-sesinya nanti kurang lebih akan ada 3 sesi ya, kurang lebih 2 mingguan seperti itu. Nah, tiap akhir sesi pasti akan ada seperti tugas akhir sesi gitu ya. Nah, nanti saya harapkan teman-teman nanti bisa lebih maksimal tiap hari nanti dipelajari, diikuti. Jadi nanti ketika ada tugas akhir di setiap sesi, teman-teman bisa menampilkan atau memberikan apa yang secara maksimal ya teman-teman, karena itu berkelanjutan nih. Jadi jangan sampai ketinggalan tiap prosesnya ya. Nah, untuk lebih detail saya serahkan ke Mas Aji. Monggo, Ji. Oke, sip. Terima kasih Pak Joko. Selamat pagi rekan-rekan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Naufal Aji Wibowo. Rekan-rekan bisa panggil saya Naufal ya. Saya di sini sebagai mentor rekan-rekan semua. Dia juga dibilang trainer, tapi saya lebih suka dibilang mentor ya. Saya di sini sebagai mentor nggak sendirian. Jadi itu saya punya rekan-rekan atau partner-partner saya di mentor. Itu ada kurang lebih ada 3 hingga 4 ya. Di sini ada satu lagi yang hadir atas nama David Erliando. Dia juga sebagai mentor di Metrodata Academy. Nah, ini sudah open camp. Nah, kalau untuk saya spesialisasinya di bagian C# atau .NET. Nah, kalau untuk yang Kak David ini spesialisasinya di bagian Java. Dan nanti rekan-rekan semua akan dibagikan per kelas ya. Jadi 50 ini tidak belajar satu bahasa, hanya belajar satu bahasa. 25 ke C# atau .NET, 25 laginya ke Java. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti yang akan kalian pelajari itu cukup banyak ya rekan-rekan semua. Dari fundamental programmingnya di Java ataupun di C# itu kita belajar penuh ya. Itu kita juga nanti bagi-bagi dengan segmen ya. Segmen pertama tadi sudah saya sebutkan tentang fundamental programming. Terus yang kedua nanti kita belajar tentang back-end programming. Dan di sana nanti kita juga akan bungkus dengan menggunakan framework ya. Sebagai informasi aja, kalau untuk yang di Java nanti kita menggunakan Spring Boot. Kalau untuk yang di C# atau .NET kita menggunakan ASP.NET Core. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di segmen 2 kita bahas tentang back-end programming. Di segmen ketiga nanti kita akan membahas tentang front-end programming. Ya. Nah, kalian kan sebelumnya sudah ada yang di bagian front-end ya. Saya sempat melihat kemarin. Jadi ya ini bagi yang sudah mempelajari front-end ini paling sekedar review kali ya. Tapi kalau yang masih belum paham, belum tahu tentang front-end programming, nah di sini kita akan belajar dari awal. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan nanti sesuai sama yang sudah disebutkan oleh Pak Joko dan Pak Toar, nah nanti kita setiap sesinya, setiap segmennya kita akan melakukan evaluasi. Ya, sebenarnya tidak perlu ditakutkan kalau memang ada kalimat tidak lanjut ke babak selanjutnya. Kami sebagai mentor sangat bersedia menjawab semua ketidaktahuan
rekan-rekan semua supaya masa pembelajarannya itu hidup ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nggak paham, rekan-rekan semua bisa tanya kepada kami sebagai ke mentor untuk memahami apa yang kalian masih kurang paham. Supaya apa? Supaya nanti pada saat evaluasi rekan-rekan semua juga bisa lulus, bisa lanjut ke babak yang selanjutnya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya. Ini ya untuk yang hari kita akan ada preparation tools untuk setiap kelas. Nanti kita akan informasikan untuk tools yang akan digunakan. Ya, jadi untuk pembelajarannya kita bisa mulai besok. Untuk hari ini kita preparation tools karena banyak sekali dan size yang dibutuhkan juga cukup besar. Jadi kita butuh waktu untuk melakukan preparation tersebut. Ya, mungkin setelah dari onboarding ini akan kami coba kirimkan link WhatsApp group untuk per kelas. Ya, semoga dengan cara seperti ini kita bisa memudahkan dari sisi komunikasi antar kelasnya ya. Kurang lebih sih seperti itu. Dari saya sudah cukup, saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Mas Noval Aji dan Pak Joko ya. Jadi mungkin di sini juga teman-teman yang udah hadir, jangan lupa absen ya. Absen udah ada di kolom chat. Terus buat yang mau tanya juga bisa langsung mau raise hand boleh, tapi dibatasi. Tapi kalau misalkan ada yang malu-malu, boleh juga di kolom chat untuk pertanyaan ya. Nah, mungkin ini juga ya sekedar informasi bahwa program ini tuh dimulai dari pagi ya sampai sore gitu ya. Jadi memang full day gitu ya. Jadi dianggap aja seolah-olah teman-teman itu memang sedang kerja gitu. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin. Jadi pagi-pagi tuh kalau bisa emang udah siap buat benar-benar kerja. Jadi udah sarapan dulu karena memang padat materinya ya. Jadi pagi-pagi kalau nggak salah ada sesi dulu sama mentornya gitu ya. Nanti habis itu setelah berapa sesi, berapa jam gitu mungkin, habis itu belajar mandiri, sore ada lagi sesi lagi gitu ya, ada evaluasi lagi bersama mentor. Jadi teman-teman tuh bakalan benar-benar full gitu. Mungkin jangan disamain sama pelatihan yang sebelumnya gitu, karena mungkin di pelatihan DTS sebelumnya hanya berapa jam, terus nanti agak santai kayak gitu masih bisa ini. Jadi tapi kalau di pelatihan ini tuh benar-benar teman-teman harus fokus. Jadi buat teman-teman yang sekiranya untuk sulit dalam mengatur waktu. Jadi misalkan, wah kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan harus full 1,5 bulan dari pagi sampai sore full gitu buat benar-benar belajar, benar-benar ngerjain tugas, benar-benar bikin program atau segala macam. Mendingan diinfo dari sekarang karena kita memang untuk pelatihan ini betul-betul butuh komitmen teman-teman dari awal. Karena memang di sini tuh kita mencari talent yang benar-benar untuk siap kerja gitu. Bukan talent-talent yang ya udahlah udah pelatihan udah nanti kita cari lagi pelatihan lain buat nambah-nambah sertifikat doang. Nah, enggak yang kayak gitu kalau buat pelatihan yang di sini gitu ya. Jadi dan selama pelatihan juga mentor-mentor akan siap ya 24 jam. Pokoknya akan siap digangguin sama teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerasa aduh ini nggak ngerti nih, biasanya cuma belajar back end, pas belajar front end ternyata aduh bingung, ya udah tanya aja, jangan malu karena ini benar-benar kesempatan yang bagus. Karena kan tadi di awal udah dibilang ya, nanti akan ada evaluasi rutin. Jadi nanti setiap evaluasi juga akan ada tahap eliminasi. Nah, di sini tuh yang jadi semangat harusnya ya. Jadi biar teman-teman tuh betul-betul semangat bahwa memang setelah ini teman-teman harus terus berjuang sampai akhir gitu. Karena di akhirnya tuh akan ada sesuatu yang sangat menarik lah ya. Siapa dong yang nggak mau langsung di-hire kerja ya. Itu tuh sebetulnya udah ini banget lah. Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan ya. Bentar. Oke, oh ini ya. Oh ini Bu Ella izin meninggalkan ruang ya karena beliau ada urusan lainnya karena kebetulan jadwalnya sedang sangat padat jadi tidak bisa bersama sampai akhir ya. Tapi jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan nanti saya boleh bantu jawab.
Ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau langsung raise hand, buka open cam atau open mic di sini, dipersilakan juga. Bisa langsung nanya nih ke Mas Noval, ada Pak Joko juga. Mau nanya ke Pak Toar juga dipersilakan ya. Biar jelas loh teman-teman, biar bisa betul-betul paham bagaimana teknis pelatihan di sini. Ada yang bertanya? Atau mungkin ada penjelasan tambahan dari mentor, dari mungkin ini loh, mereka tuh mungkin masih malu-malu ya. Biasanya orang programming selalu ini ya, selalu dengan komputer terusnya rata-rata ya. Iya, Rata-rata Mbak memang. Putri. Mungkin saya sedikit tambahan lagi Boleh, bahwa Pak. mungkin perbedaan dengan training atau pelatihan yang lain itu adalah tujuannya kan adalah sertifikasi atau misalnya ya udah pengalaman gitu. Tapi teman-teman harus ingat bahwa tujuan akhir daripada program ini adalah rekrutmen atau hiring dari Metrodata. Jadi pada saat review pertengahan menuju akhir itu kita sudah melihat yang mana nih yang akan bisa kita offer untuk kontrak untuk bisa bekerja bersama dengan Metrodata gitu. Jadi bukan hanya sekedar sertifikat pelatihan, iya dapat gitu. Tapi more than that, teman-teman itu bisa bisa langsung kerja, langsung bisa update nih di LinkedIn gitu bahwa dia sudah bekerja di Metrodata di MII gitu. Dan kurikulum daripada program bootcamp kita ini kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada industri. Jadi industri itu maunya apa sih? Industri itu mau seorang developer seperti apa sih? Nah, itu kita sesuaikan kepada kurikulum sehingga nanti teman-teman yang lulus ataupun selesai dalam program ini memiliki skill set yang sesuai dengan industri ataupun perusahaan-perusahaan butuhkan. Seperti itu. Iya, betul banget ya Pak ya. Jadi memang di sini tuh apa ya, kebutuhannya langsung sesuai industri gitu ya. Jadi kita tuh mencetak talent yang dibutuhkan oleh industri gitu ya Pak ya. Jadi ya kita nggak cuma dari satu sisi, nggak cuma dari skillnya aja. Tadi kan dibilang juga ya, soft skill juga kita akan latih gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh bisa abis bikin sesuatu, bikin program, bikin apa, bisa mempresentasikan gitu ya, bisa menjual gitu ya Pak ya. Karena kadang kita udah bikin yang bagus, tapi mungkin cara presentasi kita, cara memberitahu bahwa program ini bagus tuh kita agak Betul kurang sekali. mungkin. Nah, itu kan jadi kurang. Jadi memang nilai lebihnya dari pelatihan ini adalah ada pelatihan soft skill-nya juga buat teman-teman gitu ya. Oke, ini Sudah ada ada yang pertanyaan itu Mbak Putri. pertanyaan ya. Oke, baik. Oke nih. Nah, di sini ada dari siapa nih namanya? Andi ya. Untuk program yang dipelajari itu tadi sudah dijelaskan hanya satu yang difokuskan. Saya, apakah bahasa yang akan dipelajari sudah ditentukan oleh mentor atau dapat dipilih? Dan kalau kurang cocok, apakah bisa pindah untuk bahasa pemrograman ya? Mungkin bisa dibantu jawab ya, sama mentornya mungkin ya, atau gimana Pak? Oke, Silakan. saya boleh bantu jawab ya. Ya, silakan Pak Haji. Gini, rekan-rekan semua, kalau untuk bahasa pemrograman, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa hanya satu yang difokuskan, yaitu C# ataupun Java, gitu ya. Nah, untuk pemilihannya kami sudah sediakan, jadi bagi rekan-rekan yang nantinya masuk ke list kami, misalkan ada nomor 1 sampai 50, ya, untuk yang nomornya ganjil, itu akan masuk ke Java. Untuk yang .NET itu akan masuk, ganjil masuk ke Java, genap masuk ke C# ataupun .NET. Nah, bila kurang cocok, nah ini sebenarnya agak sulit ya, agak sulit untuk dikabulkan. Kenapa? Karena kelasnya itu berjalan secara paralel, ya, secara berbarengan. Kalau misalkan rekan-rekan awalnya sudah masuk ke Java, ternyata nggak cocok nih sama Java, pindah ke .NET. Ya. Kalau saya boleh bilang Java dan .NET itu sebenarnya 11-12 itu nggak terlalu jauh beda. Cuma kalau misalkan kalian sudah jalan di Java terus pindah ke .NET kayaknya kurang pas, ya. Jadi sayang waktunya kalian yang sudah belajar di
Java misalkan, terus tiba-tiba pindah ke .NET. Jadi saya sarankan kalau sudah terpilih di bahasa pemrograman tersebut, silahkan ditekuni, silahkan diseriuskan, supaya nanti evaluasinya juga lebih mudah gitu, karena kita sudah mendalami satu bahasa aja. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Putri. Oke, baik ya. Nanti jadi ada yang terfokus ke .NET, ada juga yang terfokus ke Java. Tapi kalau bisa, sebetulnya kan teman-teman juga sebelum pelatihan ini dimulai udah sertifikat ya, sertifikat pelatihan sebelumnya. Dan kan dari situ juga kan mungkin bisa, dan tahap seleksinya juga beda ya. Jadi ada, jadi kan pastinya juga mentor tuh udah kayak mengclustering gitu ya. Jadi yang ini memang cocoknya di .NET, mungkin dari sertifikat sebelumnya ini ada Java, mungkin dimasukkan ke kelas Java gitu mungkin ya Pak ya. Jadi kemungkinan sih pengelompokan itu udah sesuai gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai Ya, pindah gitu ya. Karena kan kelas juga Ya, udah mulainya juga paralel. Jadi kalau pindah nanti takutnya ada yang ketinggalan gitu ya. Nanti ada yang sekalian materi yang mau nambahin ya skip. Mbak Putri Ya, ya. boleh silakan Pak. Nah, jadi teman-teman terkait dengan bahasa pemrograman yang kurikulum yang sudah dibuat di dalam bootcamp ini kalau kita bilang sama ya, sama-sama. Misalkan nih di minggu pertama kita belajar fundamental misalkan, kemudian minggu kedua kita belajar tentang database, minggu ketiga apa. Ini sama semua. Kita tidak berbeda, hanya berbeda bahasa. Seperti kalau teman-teman bisa dibayangkan, oke, yang satu belajar bahasa Inggris, satunya belajar bahasa Jerman misalkan seperti itu. Struktur kita sama. Jadi sebenarnya mau Java atau .NET sama. Makanya kita ingin teman-teman lebih fokus sama satu bahasa supaya lebih expert nantinya ke depan. Sambil belajar. Kalau ini nanti kan banyak mentor juga yang akan mendampingi ya. Jadi jangan ciut gara-gara masalah bahasa gitu ya. Yakin deh di sini mah udah pasti pada jago semua ngoding. Nah, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ya, boleh diinformasikan terkait jadwal, karena mungkin ada yang masih bingung nih antara jadwal full tuh gimana nih, antara apakah Senin sampai Minggu atau Senin sampai weekend doang atau weekdays doang, jamnya tuh jam berapa sampai jam berapa mungkin gitu ya. Boleh diinformasikan detailnya kalian, bisa kan yang jam pagi, jam berapa sampai jam berapa yang harus kayak sesi Zoom kayak gini atau dengan tim menggunakan Microsoft Teams, terus nanti ada yang jam berapa belajar mandiri, jam berapa lagi ketemu mentor gitu. Mungkin dijelaskan detail seperti itu ya Pak ya. Jadi agar teman-teman di sini bisa mengatur waktunya juga. Dipersilakan Pak. Oke, mungkin saya jawab ya Mbak Putri ya. Oke, untuk harinya seperti apa teman-teman? Harinya ya kalau kita bilang hari kerja ya, dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi nggak sampai hari Minggu full day itu maksudnya ya, tapi kita ngitung hari kerja. Jadi 5 hari ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian nanti jamnya ya, jamnya kemarin jam 9 sampai jam 5 sore ya teman-teman. Ya tidak setiap jam harus depan komputer banget, enggak ya sebenarnya. Tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita ada bagian sesi-sesinya nih. Sesi awal kita dengan bertemu dengan mentor untuk menjelaskan atau review terkait dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Kemudian kita berikan task atau case, jadi teman-teman nanti bisa explore dari itu berdasarkan materi pada hari itu. Kemudian selanjutnya dari apa yang sudah teman-teman explore, apa yang sudah teman-teman kerjakan, tugas yang dari tugas yang diberikan tadi dari mentor, ini akan cek kembali, oke, sejauh mana nih teman-teman pemahamannya, sudah oke atau belum. Pun kalau teman-teman di situ misalkan nanti belum paham, bisa ditanyakan kembali ke mentor. Oh, seperti ini benar nggak Kak? Atau Mas dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal di cross check seperti itu. Kemudian tadi apa lagi ya Mbak ya? Sorry. Jamnya mungkin ya Pak, misalkan yang pagi jam 9 tuh sampai jam berapa yang harus standby, kayak misalkan kayak live session kayak gini jam berapa sampai jam berapa, terus nanti mungkin kan kalau nggak salah ada belajar mandirinya, terus nanti sore ada jadwal live session lagi gitu ya, jadi mungkin biar diinformasikan aja jamnya mungkin ya Pak. Kalau jamnya live sessionnya pagi pasti ya jam 9 sampai jam 12 kurang lebih ya. Ini bisa maju mundur, bisa 11, 11.30 atau maksimal sampai jam 12. Kemudian setelah jam 12 ya
tentu saja teman-teman istirahat ya seperti biasa, kemudian jam 1 sampai 3 atau setengah 4 gitu ya maksimal. Nah itu nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian nanti jam yang kita anggap jam 3 gitu ya, jam 3 sampai jam 5 nanti ada session lagi. Live session lagi dengan mentor. Nanti secara teknisnya apakah nanti dalam satu kelas langsung atau nanti one by one dengan mentor, nah itu akan diatur oleh mentor masing-masing. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Jadi yang penting kan sesi pagi itu dari jam 9 sampai sekitar jam 12 dan jam 3 sampai jam 5 gitu ya, yang harus kita kayak live session, entah nanti langsung dengan mentor secara individu ataupun per kelas gitu ya Pak ya nantinya ya. Betul. Gitu ya. Jadi biar teman-teman di sini juga ada gambaran. Nah, nanti saat yang disebut mengerjakan tugas berarti bisa kayak semacam belajar mandiri gitu ya. Jadi nggak mau diskusi dengan temannya boleh, tapi tidak diwajibkan untuk live session seperti hari ini gitu, seperti pagi ini gitu ya Pak ya. Baik. Terus ini ada pertanyaan berikutnya. Jika lolos dan offline di Jakarta, apakah itu sudah disediakan penginapan dan bagaimana? Apakah ada bantuan yang tidak memiliki biaya? Oke. Ini mungkin terlambat join ya. Tadi sebetulnya udah dijelaskan, saya bantu jawab ya. Udah dijelaskan oleh Bu Ella bahwa nanti sesi offline itu diadakan terakhir di hari-hari terakhir pelatihan. Selesai teman-teman melakukan pelatihan di sekitaran minggu kedua Oktober ya, kalau secara jadwal ya. Nanti sekitaran minggu kedua Oktober teman-teman akan ke Jakarta. Nanti untuk biaya transport, pesawat, terus transport darat, penginapan itu akan di-reimburse, bukan ditanggung oleh Kominfo gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk kalau boleh, kalau bisa beli tiket pesawat dulu, boleh nanti kita pas datang kita reimburse. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kesulitan untuk membeli tiket pesawat, boleh diinformasikan terlebih dahulu. Mungkin bisa titip informasinya ke Metrodata ya, nanti dari Metrodata diinformasikan ke kita siapa yang kiranya kesulitan terkait tiket pesawat, karena kan memang tiket pesawat mahal ya. Nanti bisa diinformasikan, nanti kita usahakan membantu kayak gitu. Untuk penginapan sudah disediakan, jadi teman-teman yang penting yang penting bisa datang ke Jakartanya itu, dapat tiket datang ke Jakartanya itu dari mana? Dari lulus pelatihan di Metrodatanya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakan modul per modulnya, harus mengerjakan tugas-tugasnya, pokoknya harus sampai lulus sampai tahap akhir, bertahan dari berbagai eliminasi yang ada. Nah, barulah bisa datang ke Jakarta. Udah jangan nggak usah mikir transport, udah nggak bisa mikir akomodasi gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Mungkin saya tambahkan bahwa boleh Pak. Makanya dari awal sampai akhir program sebelum offline itu teman-teman itu kerahkan semua kemampuan, semua tenaga dan waktu teman-teman agar nanti bisa dipilih untuk diberangkatkan ke Jakarta, nanti juga untuk bisa masuk ke dalam tahap offering daripada Metrodata. Nah, jadi kan teman-teman itu mikirin flightnya ya lagi mahal ya Mbak Putri ya, harga tiket ya sekarang ya. Itu nggak usah mikirin, yang penting teman-teman sudah berhak untuk datang ke Jakarta. Itu baik dari DTS maupun Metrodata akan membantu semua terkait dengan flight ataupun transportasi maupun akomodasi. Tadi yang Mbak Putri bilang, fokuskan dulu untuk bisa eligible untuk bisa datang ke Jakarta. Sisanya itu nggak usah dipikirkan dulu, kita akan bantu. Iya, oke, betul sekali ya. Jadi yang ujung-ujung nggak usah dikhawatirkan dulu. Yang penting selesaikan aja dulu pelatihannya, selesaikan tugas-tugasnya, sampai terpilih bisa ke Jakarta, udah nggak usah mikirin yang lain gitu ya. Yang penting fokus, komitmennya dijaga juga, jangan lupa ya. Terus ini ada yang bertanya lagi. Oh, ada recording nggak Pak untuk setiap live session? Mungkin buat belajar ulang ya. Boleh ada recordnya nggak nih? Oke, mungkin Pak Joko atau Mas Haji, kalau dari teman-teman Coding Camp gimana untuk kebijakannya? Tapi sih kalau dari kita itu berharap teman-teman itu bisa ikut live sessionnya gitu. Karena kalau sesi mentoring itu kan bukan belajar one way ya. Mentoring itu kan lebih kepada
Diskusi ya. teman-teman melakukan sesuatu, nanti akan di mentoring oleh mentornya, akan di guide, dipandu, sehingga prosesnya itu bisa dua arah gitu. Nanti kalau mungkin teman-teman biasanya kalau minta recording kan berarti ya udah nanti ada recording, belajar aja nanti pas recording gitu. Nah itu bukan essence of bootcamp gitu. Essence of bootcamp jadi Bisa didengerin lagi, tapi betul. kalau sambil praktek enaknya langsung hadir. Jadi memang di sini butuh komitmen teman-teman itu. Kita Iya. harus standby dari hari pertama sampai terakhir karena memang apa ya, materinya penuh juga dan Iya. banyaknya lebih ke praktek gitu ya Pak ya, bikin-bikin Soalnya codingan kalau nanti langsung didampingi. materi teori itu kita akan self learning untuk teman-teman gitu kan. Justru live sessionnya itu kita akan fokuskan kepada mentoring, ya namanya juga mentoring kan, berarti akan praktek dan akan di guide oleh teman-teman mentor gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya bagaimana kriteria untuk lolos. Jadi mungkin apa aja yang harus dipenuhi gitu kali ya Pak. Silakan. Pak Joko mungkin Oke, nih. ini saya bantu jawab ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan bisa tambahin Oke, ya Pak boleh. Joko ya. Ya, Oke, siap. Silakan kalau Pak untuk Haji. Iya, siap. Oke, Mas Haji. Kalau untuk kriteria yang dibutuhkan itu cukup nggak banyak-banyak banget ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semua mau lulus ke tahap yang selanjutnya, rekan-rekan harus setidaknya aktif ya. Jadi rekan-rekan semua itu harus aktif, bukan hanya bertanya. Jadi itu kita nanti bakalan ada sesi yang namanya brainstorming. Jadi saya misalkan akan memberikan satu pernyataan, ya. Nanti rekan-rekan semua bisa melakukan diskusi. Kira-kira benarnya yang seperti apa? Jadi tidak hanya dari sisi mentor yang memberikan segala jenis pembelajaran, kalian juga bisa membenarkan kira-kira, oh materinya nanti bentuknya seperti ini, ya. Kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi aktifnya. Terus yang selanjutnya dari sisi pemahaman, ya, dari sisi pemahaman. Dari sisi pemahaman ini maksudnya apa? Ketika kita sudah memberikan sebuah materi atau mendeliver sebuah materi, nah kira-kira dari sisi pemahamannya seperti apa? Apakah masih butuh dijelaskan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya? Itu juga bisa dinilai. Dan yang ketiga adalah problem solving. Misalkan kita memberikan sebuah studi kasus, ya, kira-kira dari sisi peserta ada yang bisa membahas ini nggak? Ada yang bisa membantu saya atau bisa menjawab nggak pertanyaan dari studi kasus yang diberikan? Itu kurang lebih ada 3 yang akan kita nilai. Kriteria-kriteria. Dari Pak Joko mungkin ada tambahan atau sudah lengkap dijelaskan sama Pak Aji ini? Ya, sudah lengkap, Mbak. Oke, berarti ada 3 poin utama ya. Jadi harus aktif untuk diskusinya, terus juga pemahamannya juga harus baik gitu ya, dan problem solving. Memang ini ya 3 kunci utama yang harus teman-teman pegang tuh. Udah dibocorin, udah dibocorin apa aja kriteria penilaiannya. Jadi teman-teman harus berusaha ya. Pertanyaan berikutnya adalah berdasarkan pedoman ada sertifikasi global, ada OCHA, Java, database. Oh, jadi mungkin kan kita sempat bahas ya bahwa nanti akan ada sertifikasi. Cuman memang di sini bentuk sertifikasinya nggak hanya satu sertifikasi ya, ada beberapa pilihan sertifikasi. Nah, mungkin boleh dibantu dijelaskan siapa yang bisa dapat sertifikasi apa dan bagaimana gitu mungkin. Silakan. Oke. Boleh Pak Tuan. Ya, terima kasih. Oke. Jadi nanti
di akhir daripada program ini, selain kita akan review dan kita akan evaluasi terkait dengan offering, tentunya kita juga akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi yang relevan dan sesuai dengan hasil atau hasil dari review dari mentor-mentornya gitu. Jadi kayak tadi kan, kalau misalnya teman-teman yang memang fokusnya di Java, kemudian dari mentor-mentornya mengatakan kepada saya bahwa oh Pak Tohar, anaknya ini memang dia oke dengan Java, sehingga kita bisa berikan dia kesempatan untuk sertifikasi Java. Kita akan berikan gitu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi pun itu ditentukan dari hasil evaluasi setiap tahap sesuai dengan penilaian untuk bootcampnya ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini nambah lagi nih benefitnya. Pelatihan bootcampnya gratis, kemudian nanti diberikan akomodasi dan flight juga dari DTS, kemudian didapatkan offering dari Metrodata untuk bisa bekerja menjadi karyawan Metrodata, plus kesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikasi internasional gitu. Jadi itu adalah benefit. Ada 4 benefit daripada program ini sebetulnya. Seperti itu. Banyak ya Pak ya. Iya. Dan sebenarnya mungkin diinfokan juga ke Digiert bahwa satu orang dengan satu orang lainnya itu akan beda jenis sertifikasi yang didapat sesuai dari ini ya Pak ya, penilaian yang selama pelatihan gitu ya. Jadi mungkin kiranya yang si A lebih cocok sertifikasinya dapatnya OCA Java, atau yang lainnya dapatnya CompTIA gitu. Jadi memang sudah disesuaikan dengan skill teman-teman juga. Jadi jangan sampai untuk mendukung karir gitu kali ya Pak ya, biar lebih cocok, biar bisa lebih relevan terpakai gitu ya. Oke, terus tadi masalahnya ada yang nanya juga tentang kuota. Gimana nih Pak? Apa kuota yang itu dari sini akan berkurang atau kuotanya berapa nih? Ada yang bertanya juga tentang kuota ini. Oke, jadi teman-teman itu harus mengacu kepada pernyataan saya di awal tadi yang mengatakan bahwa Metrodata sendiri itu setiap bulan membutuhkan 20-30 developer. Nah, terkait dengan kuota itu sendiri, kita akan menerima semua peserta yang memenuhi kriteria ataupun standar daripada Metrodata. Seperti itu. Jadi kita tidak membatasi kuota, kita cuma terima 10, 15, 20, 25. Tidak. Tapi kita akan menerima semua teman-teman yang menurut mentor, para mentor, dan juga Pak Joko sebagai head untuk mentornya sendiri, lulus kualifikasi dan standar daripada Metrodata. Karena kita bicara standar ini bukan sebagai standar pelatihan semata, tapi standar untuk menjadi karyawan daripada Metrodata. Gitu. Kita berharap seperti Bu Ella tadi sampaikan, kita berharap semuanya ini justru itu bisa nanti masuk atau hire. Tapi kan kita akan melihat dari Mas Aji juga sudah mention, kita melihat dari komitmen, keaktifan, kita melihat dari hard skill-nya, soft skill-nya sendiri, dan juga problem solving. Kalau memang anak-anak ini bisa memenuhi kriteria kita tersebut, ya kita akan masukkan ke dalam kuota untuk offering kita di akhir. Seperti itu. Jadi sebenarnya kuotanya tidak terbatas. Ini juga berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan itu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan 50-50-nya kompeten ya semuanya bisa gitu ya Pak ya. Makanya tapi yang penting tadi syaratnya yang seperti Pak Aji udah bilang ya, harus memenuhi 3 syarat itu teman-teman. Jadi Digiert juga harus komit banget nih dalam program ini, karena program ini juga benefitnya banyak, jauh lebih banyak dibanding program pelatihan yang biasa. Jadi teman-teman juga memang harus mengeluarkan lebih banyak tenaganya, lebih banyak waktunya, dan harus lebih konsen gitulah, jangan disamakan dengan pelatihan DTS yang lain gitu ya, karena ini memang programnya program spesial gitu ya, program beda, program khusus yang memang diselenggarakan untuk teman-teman yang kiranya punya kompetensi di sini gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan jalan yang lebih
baik lah buat teman-teman di sini. Terus juga ini ada pertanyaan juga nih terkait evaluasi. Pada setiap sesi evaluasi, sistem gugurnya bagaimana gitu? Dan apakah hanya ada sekali evaluasi saat akhir pelatihan saja atau dari setiap harinya atau setiap apa, mungkin lebih dijelaskan lagi terkait evaluasinya itu mungkin ya Pak. Silakan Pak. Oke, ini saya bantu jawab terkait evaluasi ya. Oke. Nah, jadi untuk evaluasinya itu diadakan, jadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya tentang segmentasi ya, rekan-rekan. Mungkin tadi pagi di awal sesi Bu Elang ngomongnya tentang babak. Tapi kalau dari kami, metode data akademi menyebutnya sebagai segmentasi. Nah, kita tadi punya 3 segmentasi. Segmentasi pertama itu adalah fundamental programming, yang kedua adalah back-end programming, dan yang ketiga adalah front-end programming. Nanti setiap segmen itu akan ada yang namanya evaluasi. Dan itu akan kami nilai. Dan penilaiannya juga nggak di akhir saja, kita juga akan menilai dari setiap kali kita ada sesi mentor, jadi tidak terpatok sama hasil dari evaluasi yang di akhir sesi ya, gitu. Jadi prosesnya juga kita akan nilai. Kurang lebih sih seperti itu. Dan kalau misalkan nanti di segmen satunya tidak sesuai dengan evaluasi kami, mungkin di segmen keduanya tidak akan dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang penilaiannya juga dari setiap harinya juga dilihat gitu ya, nggak tiba-tiba di akhir misalkan segmen yang pertama yang pas fundamental di akhirnya aja gitu, enggak ya. Jadi setiap harinya, makanya dibutuhkan keaktifan setiap harinya saat diskusi dengan mentor tuh, karena di setiap sesi mentoring itu memang ada penilaiannya. Jadi udah kelihatan nih, si ini nih yang kompeten nih, yang ini yang misalkan mungkin agak kurang gitu. Jadi teman-teman tuh harus betul-betul fokus lah ya. Memang di sini butuh benar-benar semangat dari teman-teman sendiri untuk bisa terus berjuang dalam program ini gitu ya. Karena kalau misalkan aduh lagi males nih gitu, pasnya lagi evaluasi sama mentor terus dapat nilainya agak kurang, terus kan jadi kan akumulasi nilai di akhirnya akan mempengaruhi gitu loh. Padahal kan setiap segmen tuh ternyata ada proses evaluasinya di situ. Nanti kalau misalkan nggak lolos di fundamental ya nggak akan bisa masuk ke back end gitu ya. Back end nggak lolos nggak bisa masuk ke front end gitu ya, kurang lebihnya ya. Ada lagi tambahannya? Oke. Sudah cukup. Oh ya, ada yang tanya nih tentang aplikasi ya, yang penginstalan aplikasi atau tools. Tidak. Bagaimana jika perangkat device-nya mungkin kurang support untuk aplikasi yang mungkin takutnya size-nya terlalu besar gitu, berat. Nanti kan katanya hari ini juga akan fokus ke ini ya, ke persiapan device gitu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan aplikasinya butuh laptop yang kayak apa atau komputer yang seperti apa gitu spesifikasinya. Silakan Pak Aji mungkin ya. Oke, boleh. Nah, untuk aplikasi atau tools yang digunakan itu beragam ya. Kalau untuk yang di kelas saya itu pakainya Visual Studio 2019 ya. Masalah subscription itu jangan khawatir, untuk Visual Studio 2019 yang saya berikan itu free, tidak harus membayar apapun. Tapi kalau misalkan rekan-rekan merasa bahwa Visual Studio 2019 ini memberatkan device-nya rekan-rekan, saya bisa memberikan alternatif tools yang bisa kalian gunakan. Contohnya Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code ini cukup ringan, sama seperti Atom, Sublime, ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kita akan coba carikan alternatifnya jika memang tidak memadai dari device yang kalian miliki. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya nanti di sesi setelah onboarding ini akan dijelaskan lagi ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nanya detailnya nih
apa masalahnya atau misalkan ada kendala lain yang bisa dihadapi, nanti bisa langsung ditanya ke Mas Aji dan teman-teman gitu ya, betul ya. Nanti yang penting kan teman-teman di sini udah pada gabung di grup umum ya, yang di WhatsApp grup ya. Jadi misalkan ada apa juga bisa kita buka komunikasi dua arah. Nanti di sana bisa saling bertanya juga. Nanti untuk informasi detailnya juga nanti per kelas akan ada grup lagi gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin Nanti untuk per jadi kelasnya punya grupnya sendiri. oke, jadi biar lebih fokus juga, karena kan di sini nanti juga ada yang masuk ke .NET, ada yang Java ya, jadi mungkin biar lebih fokus, nanti akan ada grup lagi per kelasnya teman-teman, kelasnya di mana, saya masuk kelas mana, nanti dibagikan lagi sama tim dari Metrodata ya, detail siapa masuk ke mananya, nanti teman-teman tinggal ikutin aja. Oh ini ada pertanyaan lagi masuk ternyata. Kalau gini, kalau misalkan dalam satu segmen itu tidak lolos, apakah diperbolehkan untuk ikut lagi? Mungkin ingin belajarnya gitu loh, Pak. Boleh nggak katanya? Ingin ilmunya, ilmu. Gimana nih, Pak? Ini mungkin Pak Toar bisa bantu jauh nih Pak kalau untuk yang ini Pak. Ya, Jadi, jadi kalau untuk jadi ini sih jangan pesimis duluan gitu loh. Justru harusnya dibalik gitu. Apa namanya? Gimana cara? Kalau saya lebih suka pertanyaannya itu yang ya ada tips and tricksnya nggak buat lolos gitu apa? Jangan mikirnya kalau nggak lolos gimana ya gitu. Jangan gitu. Teman-teman harus selalu punya optimis yang tinggi gitu. Jangan pesimis duluan gitu ya. Tapi intinya gini. Semuanya ya kita akan memberikan yang terbaik tentunya pada teman-teman yang sudah memang ikut. Nah, cuman memang kita nantinya itu akan fokus kepada yang memang sudah lolos untuk di tiap tiap segmennya gitu. Mungkin bisa ikut tapi tidak akan kita include-kan itu ke dalam programnya secara full gitu karena kita inginnya itu mentoring yang berlaku itu akan spesifik kepada teman-teman yang memang qualified untuk itu gitu karena teman-teman karena gini kita inginkan fokus kita inginkan semuanya itu benar-benar kita fokuskan kepada teman-teman yang memang sudah qualified agar nantinya itu mereka bisa lebih disiapkan lagi kepada offeringnya nanti di akhir seperti itu. Jadi kalau saran dari saya adalah jangan mikirin gimana kalau nggak lulus, tapi gimana biar bisa lulus dulu gitu. Untuk perkara selanjutnya itu nanti kita akan diskusikan lagi, tapi setidaknya teman-teman itu punya optimisme yang kuat untuk bisa lolos di dalam setiap segmen yang sudah kita tentukan. Mungkin seperti itu. Kayaknya Mbak Putrinya terputus ya koneksinya ya. Oke, Ya, sepertinya mungkin gitu Pak. iya, mungkin saya bisa ambil alih dulu. Oke, jadi nanti teman-teman yang sudah ada di grup itu nanti mungkin setelah sesi ini kita akan infokan untuk grup per kelasnya kembali. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke masing-masing kelas sehingga nanti schedule kemudian materi, tools, link, apapun semuanya yang dibutuhkan itu sudah WhatsApp tersebut. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin kalau kita bicara mengenai teknis, mungkin nanti bisa langsung nih per kelas nih dengan Mas Aji atau Mas Dave nanti atau dengan Pak Joko juga langsung. Dan nanti secara teknis lebih teknis teman-teman bisa langsung tanya. Mungkin kalau di sini kan kita pertanyaannya lebih kepada general programnya ini sendiri. Nanti mungkin secara lebih detail itu teman-teman bisa diskusi dengan masing-masing mentornya. Oke.
Putri belum kembali sepertinya. Halo, Pak Toar, izin. Ya, Saya terdengar. Iya, ini Mbak Putrinya sedang ada sedikit kendala teknis, akan segera bergabung kembali ya Pak ya. oke, siap Mas Sabrina. Mungkin bisa sambil memberikan motivasi juga nih buat teman-teman biar bisa semakin bersemangat ikut pelatihan sampai akhirnya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, oke. Oke, kita masih tunggu juga kalau memang masih ada pertanyaan yang bisa diarahkan ke saya gitu kan untuk sesi kali ini. Namun kembali mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir itu adalah kita inginkan sebenarnya teman-teman semuanya itu bisa lolos sampai ke tahap terakhir dan bertemu di kantornya Metrodata, ketemu di Jakarta untuk kita langsung dalam sesi offering. Untuk itu saya berharap teman-teman itu bisa fokus. Ini nggak lama kok, cuman 1,5 bulan, dan itu 1 minggu terakhir itu teman-teman akan kita terbangkan ke Jakarta. Jadi selama 1,5 bulan kita minta komitmennya, dan juga kita kalau teman-teman sudah berikan komitmen dari Metrodata, dari teman-teman mentor juga akan memberikan komitmennya kita untuk bisa membantu dan kalaupun memang misalnya tidak bisa lanjut dengan Metrodata, setidaknya teman-teman sudah punya gambaran umum kira-kira untuk bisa menjadi seorang full stack developer yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa sih, sehingga nanti teman-teman itu mungkin bisa mempersiapkan diri lagi. Siapa tahu mungkin ada batch berikutnya daripada Metrodata Coding Camp bersama DTS, dan teman-teman sudah bisa lolos lagi untuk next batch-nya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Haji atau Pak Joko untuk final word-nya sambil menunggu Mbak Putri, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan semua, sebenarnya belajar itu nggak susah, ya. Belajar itu nggak susah. Selama rekan-rekan punya niat yang tinggi untuk mempelajari hal yang baru, karena gini, kalau rekan-rekan semua mau masuk ya ke lingkungan tentang developer, itu termasuk sebagai pembahasan tentang teknologi informasi. Nah, di dunia yang sekarang ini, teknologi informasi itu berkembang sangat cepat. Ya, jika kalian sudah masuk ke dalam lingkungan tersebut, secara tidak sadar, secara tidak sengaja, kalian berikrar kepada diri kalian sendiri untuk tidak berhenti untuk belajar. Ya. Nah, dari situ mungkin rekan-rekan bisa paham apa sih dan kenapa sih kita harus belajar, karena ya intinya adalah teknologi informasi itu tidak sebatas itu aja, karena harus berkembang dan terus. Kurang lebih sih seperti itu. Ya. Oke, thank you Mas Haji. Jadi dari Pak Joko ada tambahan mungkin terakhir? Oke, penyemangat ya Pak Toar ya. Yes. Oke, teman-teman, kalau terkait dengan buat semangat ya, buat bikin semangat ya teman-teman. Kalau saya bilang sih, semua di dunia ini dari segi manapun itu kita bisa karena terbiasa ya teman-teman. Nah di sini dari Metrodata Coding Camp mengajak teman-teman supaya terbiasa untuk ngoding lah kalau kita bilang ya, untuk ngoding. Jadi harapannya nanti teman-teman dengan ikut tiap sesi atau tiap harinya teman-teman bisa mengikuti apa yang ya kalau kita bilang best practice-nya di perusahaan. Jadi teman-teman ketika nanti lepas atau sendiri tidak dengan mentor yang ada di samping teman-teman, nanti teman-teman bisa sudah siap terkait hal itu. Dan selain itu belajar selama 1,5 bulan itu, kalau saya bilang itu nggak kerasa banget
sangat cepat sekali nih teman-teman. Apalagi kalau kita mau lihat ya nanti benefit ke depannya bahwa satu ada kesempatan untuk bisa langsung bergabung dengan Metrodata. Nah, kemudian nanti teman-teman tahu nih gimana sih cara development atau nanti bikin satu program yang dari kalau kita bilang dari segi database-nya, front end, back end dan lain sebagainya sudah lengkap. Kapan lagi gitu ya. Mumpung ada kesempatan manfaatkan dengan baik. Itu aja teman-teman. Jadi tetap semangat, minta komitmennya supaya teman-teman bisa ngikuti tiap harinya ya. Gitu ya. Itu aja dari saya. Halo, saya sudah terdengar, Oh maaf. iya sudah ada Mbak Putri ya. Maaf ya. Terus dan agak susah kembali untuk bergabung, jadi saya pakai device-nya teman saya. Oke, terima kasih banyak ya atas closing statement-nya dari Pak Toa, dari Pak Aji, dan Pak Joko. Betul sekali ya teman-teman, di sini harapannya semua teman-teman bisa dari awal sampai akhir, jangan dulu putus semangat, ngedengar nanti ada eliminasi, ngedengar nanti tugasnya banyak, ngedengar nanti full day, jangan takut dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang memang dunianya di bidang IT ini gitu. Kalau dunianya udah di ngoding, udah di programming gitu. Jadi kalau udah suka sih biasanya sih enjoy sih gimana, tapi lakuin aja apa yang terbaik yang bisa seterusnya gitu. Jadi karena kesempatan langka, nggak semua orang bisa dapet, teman-teman harus bersyukur. Jadi jangan sampai kesempatannya teman-teman lepas karena sayang banget ya kalau dilepas. Kita juga belum tentu tahu nih besok ada lagi program ini apa enggak, karena kita berharapnya sih tetap ada ya Pak Toar ya. Jadi biar semakin banyak nih developer yang dibutuhkan. Tuh kan Pak Toar bilang setiap bulannya 20 sampai 30 orang per bulan ya butuh developer. Ya, jadi berarti kan memang permintaannya demand-nya sangat tinggi. Jadi kita memang harus menyiapkan banyak developer. Nah, dari sini juga salah satu langkah kita untuk menyiapkan developer-developer yang dibutuhkan oleh industri. Jadi teman-teman yang udah terpilih, harapannya tetap bisa lanjut sampai akhir, sampai ketemu lagi nanti kita di Jakarta sama Pak Joko, sama Pak Aji, sama Pak Tohar, sama saya, sama Bu Ella. Nanti kita ketemu di Jakarta. Yang penting teman-teman semangat mengikuti pelatihannya. Nanti abis ini kelas mungkin akan diinfo ya di WA grup ya. Kelasnya akan join kemana, nanti mungkin dibantu sama mentornya, sama Mas Aji dan teman-teman. Akan mempersiapkan perangkat dan lainnya gitu kalau nggak salah gitu ya. Nanti diikutin aja apa yang yang udah dijadwalkan. Kalau ada yang masih belum ngerti, masih ada bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Karena kalau misalkan nggak nanya, nanti teman-teman rugi sendiri sih sebetulnya. Gitu ya, mungkin itu dari saya. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelatihan di DTS, bisa follow Instagramnya. Pastinya sih teman-teman udah pada follow ya, udah pada tahu semua sosial media yang ada di DTS, ada Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Teman-teman pantengin aja informasi yang ada di sana, akan banyak lagi informasi terkait pelatihan, dan jangan lupa di WA group juga, di grup utama tetap harus join, karena nanti informasi terkait dari FGA akan masuknya dari situ aja. Nanti saya informasi lewat WA group aja, jadi teman-teman jangan sampai nggak join di grup itu, nanti takutnya ketinggalan informasi. Mungkin itu dari saya ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Toar, Pak Joko, dan Pak Aji, dan teman-teman Jijers semua yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Saya Putri, pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi selama acara. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Ya, semua. terima kasih semua, selamat pagi. Welcome to the digital era. Selamat sore dan selamat datang di acara
grand launching of the National Digital Talent Program, a momentous milestone to scoring stellar digital talent. Mari kita jadikan momentum grand launching of the National Digital Talent Program 2022 sebagai spirit bersama untuk bersinergi dalam mencetak talenta digital unggul menuju Indonesia terkoneksi. Makin digital, makin maju.